Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Muqawimat saya kaji 2,5 tahun, selesai. Saya dapat pelajaran mendalam dari masalah ikhlas. Tidak akan ada orang mampu ikhlas. Setiap detik datang riya kepada dia. Apa itu riya? Riya itu ketika kita taqarrub ilallah. Sholat 5 waktu udah kewajiban, tapi ingin lebih dekat dengan Allah. Gak cukup 5 waktu. Jumatan gak cukup. Aku pengen lebih dekat dengan Allah. Gimana caranya? Taqarrub ilallah, ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Tahajud, sholat duha, bersodakoh, berinfak, berwakaf. Wah. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ingin dapat pujian dari Allah, tapi pikiran dan perasaannya ingin dipuji juga manusia. Riya. Misalnya Jumatan, ngomongnya begini, mah mau Jumatan di komplek nih, ada uang kecil berapa? 10.000? Jangan, yang abu-abu aja ya, pelit amat. 2.000 mau ke sorga, 2.000. Mana Jumatan ngantuk lagi. Begitu duduk di masjid, jalan tuh keropak tromol masjid, dimasukin tuh 2.000, sembunyiin apa diliatin? Sembunyiin. Kenapa? Riya. Kenapa riya? Malu dilihat sebelahnya. Kenapa malu? Nah, karena manusia, bukan karena Allah. Riya itu amalnya hilang, ganti dosa. Karena riya itu syirkul asghar, syirik kecil. Zina itu dosa besar, maka riya adalah dosanya lebih besar dari zina. Tahajud riya, hilang amalnya, ganti dosa. Itu riya. Dan riya itu yang tahu cuma kamu dan Allah. Bisa jadi kamu tidak tahu dirimu riya, tapi Allah maha tahu kalau kamu riya. Wah, gue banget tuh hari mukti zaman artis, riya banget gue. Sunatan massal, datengin yatim piatu. Wah, kameramen nggak datang, nggak jadi. Nggak ada wartawan, ditunda aja kedatangannya. Nggak ada fotonya nanti di koran. Mau menjenguk teman sakit, bawa kamera supaya di film ada siaran beritanya, menjenguk teman sakit. Riya. 2, sum'ah. Sum'ah itu penyakit hati yang tahu cuma kamu dan Allah. Tapi kalau sum'ah, amalnya ada. Kita sholat tahajud nggak ada yang lihat. Kalau riya, sholat tahajud pengen dilihat, sedekah pengen dilihat, pengen diomongin. Kalau sum'ah nggak ada yang lihat. Tahajudnya di Mekah, sedekahnya di Mekah, sedekahnya di Bandung, di Jakarta, tapi hatinya pengen cerita. Nanti kalau datang ke komplek aku pengen cerita. Pulang umroh ada yang nanya, udah pulang? Udah minggu kemarin. Gimana pengalamannya? Alhamdulillah. Biasa aja. Enggak tuh, enggak ini kok biasa aja. Kok nggak ada oleh-oleh? Ya itu, habis uangku. Kenapa? Hilang? Enggak, sodako di sana. Oh, jadi tahu sodako karena kamu ngomong. Sebelumnya pengen di hatinya ngomong gitu. Itu lu banget deh. Ngaku. Itu sum'ah. Amalnya ada, digerogotin sama sum'ah, cerita terus. Kemarin sukses katanya. Ada mubalik, ada Habib, ada mantan rocker lagi. Wah, sukses. Oh iya, gue. Konsumsinya kan gue. Kalau nggak gue nggak kebagian. Oh, lu tuh. Ya Allah, hebat banget, dipuji. Tapi Allah, enggak. Amalmu hilang. Kenapa? Sum'ah. Cerita terus kebaikanmu. 3, ujub. Anna khairu minhu. Aku lebih dari dia. Misalnya nih, apakah hari mukti orangnya ujub? Kita lihat. Kita sholat isya berjamaah dengan Kiai Fatoni dan Habib. Ini cerita aja. Kemudian Kiai Fatoni dari Jawa Tengah, Ustaz hari mukti silakan jadi imam. Anda kiai aja. Menghargai kan? Kiai Fatoni jadi imam. Habib juga gitu, udah kiai aja.
Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Kiai Fatoni baca juga Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam hatiku, masa kiai cuman qul ya? Mengecilkan di hati. Padahal kiai itu apa? Menghormati, nggak usah panjang-panjang ayatnya, suratnya. Tapi hatiku, kalau cuman qul ya, mendingan gue aja tadi imamnya. Rocker-rocker juga paling enggak sabbihisma rabbikal a'la atau surah Ar-Rahman. 2 rakaat surah Ar-Rahman. Yasin dipakai 2 rakaat. Paling enggak amma yatasalun anin naba'il azim. Ini mah qul ya ayyuhal kafirun. Aku mengecilkan Kiai Fatoni, enggak ngomong, di hati aja. Kalau ibu-ibu gimana? Alah, tas murahan. Kawe. Nah, ciri-ciri tukang ngomongin apa? Nyeletuk barusan. Kena deh. Itu apalagi zaman artis, Jai. Aku nyanyi, ada kamu, orang-orang berjoget semua. Habis itu Niki Astria, nah jarum neraka. Dalam hatiku, alah cuma kayak gitu. Mengecilkan. Muncul lagi Anggun C. Sasmi, mengaku. Oh kan gila. Begitu Anggun nyanyiin lagu itu, sakit hati Kiai. Kenapa? Merasa lebih besar dari Anggun. Biasanya yang begitu tuh Kori, asal ada yang lebih bagus aja. Nah itu ujub, penyakit hati itu. Amal aku sholat tadi rusak. Kenapa? Mengecilkan Kiai Fatoni. Atau Habib jadi imam, baca ayat panjang gitu. Dalam hatiku, pantas saja Habib, untung bukan gue imamnya. Nah sama tuh, merasa besar. Coba pikirin, apakah seperti itu kalian panitia? Insya Allah enggak, amin. Kayaknya sih begitu, bener, mewakili toasting. Coba Kiai Fatoni Mahari Mukti sorbannya sama. Dalam hatiku, bagusan punya gue. Itu. Kiai Fatoni nggak tahu, yang tahu gue sama Allah. Bagaimana Pak Ustadz kalau muncul begitu? Cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Beliau itu ulama, harus kita hormati. Kenapa aku mengecilkan dengan hatiku? Astagfirullahaladzim. Rumah di sini kan jelek-jelek. RSSSSSSSS. Rumah saya sangat sempit sampai saya sikut-sikutan. Susah selonjor. Sampai sakit-sakit. Susah deh. Berapa S tuh? 5 S-nya. Dingin deh loh. Ya biarin dah, rumah jelek kandang burung. Gue cat warna bagus. Lihat tangganya, catnya jelek. Bagusan rumah gue, ujub. Nggak ngomong, enggak, di hatimu aja. Gitu. Gue banget tuh. Ceramah, ada 3 orang berceramah nih. Nanti nanya sama panitia, mana yang bagus dari yang 3 itu? Ketika, Kiai Fatoni dari Jawa Tengah. Sialan, kenapa dibarengin gue? Nah itu ujub itu. Lu banget deh. Iya, cuma ngeliat jab doang. 3, 4 takabur. Nah takabur ini sombong yang nyata. Ria, sum'ah, ujub itu sombong tapi nggak nyata. Kalau takabur nyata. Kenapa? Ngomong dia. Maaf Kiai, tadi kelihatannya bacaannya salah tuh. Kamu siapa? Saya mahasiswa, baru mahasiswa. Udah baca kitab ini belum? Kamu ngaji di mana? Menolak nasihat anak itu, mengecilkan dia. Siapa kamu? Itu. Terang-terangan ngomong. Itu takabur. Itu perilaku Abu Lahab, Abu Jahal. Sombongnya nyata, menolak Rasulullah, mengecilkan. Alah kamu cuma keponakanku. Baca aja nggak bisa. Aku ahli puisi. Kamu baca nggak bisa. Tapi ngakuin di hatinya, benar, Quran itu bukan bikinan Muhammad. Itu firman Allah yang muncul dari lafaznya Muhammad Rasulullah. Tapi aku gengsi mengakui dia. Kenapa? Takabur. Orang takabur biasanya kalau pilkada, pilpres,
pil RW. Oh. Iya kan? Lo kan pendukungnya. Ya kan, masa Ustadz ngomong harus ada faktanya lagi. Lu kalau kesinggung biasa aja, keles. Oke. Yang kelima, mana? Suka mengungkit-ungkit amal soleh. Kalau nggak kakek saya, itu nggak ada masjid di sini. Kakek saya, gitu. Itu kan kakek saya. Jadi amal-amalnya itu, ya, meskipun amal bapaknya dibawa-bawa tuh dia. Nah, itu juga sombong. Ya. Sombongnya sir, nggak kerasa ngomong yang lain tapi meninggikan. Sum'ah, ria, sum'ah, ujub, takabur, manna. Ketika saya bahas itu, Ustadz Samsul membahas itu, tersinggung saya. Oh, lima-limanya ada di aku. Baik Ustadz, kalau gitu dari alhamdulillah saja saya nggak paham, karena ada penyakit di hati saya. Terusin bacaannya. Bacaan yang mana? Fatihahnya, kan baru sampai alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Stop. Loh, kok stop lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu? Siratal mustaqim. Di dunia, di akhirat. Ya di akhirat dong, aku bilang gitu. Oh gitu. Ya udah. Nanti aja kalau udah mati jalan di akhirat di situ. Tahu nggak jalannya di akhirat? Nggak ada yang tahu. Di sana itu digambarkan siratal mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7. Ini ada kabel nih. Ada yang bisa jalan nggak di kabel situ? Gede banget tuh. Apalagi cuman rambut. Nggak kelihatan dibagi 7 lagi. Mau jalan di situ, tajam, kepotong, jatuh ke neraka pasti. Kecuali orang-orang yang sudah terbiasa dengan siratal mustaqim di dunia. Mana siratal mustaqim yang di dunia? Yaitu sunnah. Imam Malik mengatakan, as-sunnatu kasafinatin Nuh. Faman raghiba faqad naza wa man taraka faqad halaka. Sunnah Nabi, siratal mustaqim yang Allah turunkan ke muka bumi seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya selamat, meninggalkannya celaka.